Halo semuanya, buat kalian yang masih ngerasa susah banget buat nabung, padahal niatnya udah ada, tapi uangnya entah kemana, terus akhir bulan malah ngitung hari, nunggu gajian lagi. Nah, kali ini kita bakal bahas cara menabung yang beda dari biasanya. Bukan cuma soal nabung atau menyimpan uang aja, tapi kita bikin seru kayak main game. Games ini bakal bikin kalian semangat menabung, tapi nggak berasa berat. Oke, let's go, kita mulai. Game yang pertama, coba 1 bulan tanpa belanja. Game ini tuh tantangannya adalah ngejalanin hidup selama 1 bulan penuh tanpa belanja apa-apa sama sekali, yang itu nggak masuk dalam kategori kebutuhan dasar. Jadi yang boleh dibeli tuh cuman kebutuhan pokok kayak makanan sehari-hari, terus bayar tagihan yang penting-penting, dan juga ongkos transportasi ya. Yang kayak misalnya jajan boba, es kopi susu kekinian, beli baju baru, atau langganan streaming tambahan, itu masuk ke zona terlarang alias jangan dibeli. Ini kayak detox untuk kebiasaan belanja impulsif. Kita bakal lebih sadar mana pengeluaran yang benar-benar penting dan mana yang cuman buat lifestyle atau gaya hidup. Dan serunya lagi, kita bisa melihat berapa banyak uang yang bisa kita hemat hanya dengan menahan diri selama 1 bulan. Oh ya, supaya hasilnya lebih oke, kalian bisa mulai dulu dengan bikin daftar kebutuhan dasar. Tulis semua pengeluaran wajib di awal bulan supaya kalian nanti nggak bingung selama 1 bulan. Selain itu, lawan godaan promo. Kalau misalkan ada diskon besar-besaran, anggap aja itu bukan untuk kalian bulan ini. Kalau perlu, uninstall dulu tuh aplikasi belanja yang sering kalian akses. Dan cari hiburan yang hemat. Misalnya kayak ganti nongkrong yang mahal dengan masak bareng teman di rumah, atau movie night aja di rumah. Next, game yang kedua, kumpulin uang receh di wadah yang besar. Uang receh tuh sering dipandang sebelah mata, padahal kalau dikumpulin hasilnya bisa banyak banget bikin kaget. Game ini mengajak kita untuk konsisten masukin uang receh atau uang kecil, misalnya 1.000 atau 2.000 gitu ya, ke dalam wadah yang besar. Bisa jar atau botol bekas minuman, atau kotak, atau apapun deh, setiap kali kita punya sisa uang. Game ini gampang banget dijalanin dan gak bikin beban, plus hasilnya bisa memuaskan. Ketika wadahnya udah penuh, kita tinggal buka dan hitung isinya. Momen ini bakal bikin kita makin semangat untuk menabung lebih banyak lagi. Dan supaya makin seru dan hasilnya bisa lebih maksimal, kalian bisa bikin wadah yang estetik. Misalnya pakai toples transparan, terus kalian hias sendiri dengan stiker yang lucu, supaya setiap kali kalian lihat toples itu, kalian jadi semakin termotivasi untuk masukin uang ke situ. Lalu, set aturan main yang jelas, tentukan nominal receh yang wajib kalian masukin setiap hari atau setiap ada sisa. Misal, semua uang 2.000-an itu harus langsung masuk ke dalam wadah itu. Dan pakai untuk sesuatu yang spesial. Uang yang terkumpul ini bisa kalian alokasikan untuk hal yang bikin kalian happy. Misalnya liburan kecil-kecilan atau gadget baru gitu. Next, game yang ketiga, nabung bertahap naik 2 kali lipat setiap minggu. Ini game yang mengajak kita untuk nabung sedikit demi sedikit, tapi nominalnya terus naik setiap minggu dalam sebulan. Misalnya, minggu pertama nabung 1.000, lalu minggu kedua 2.000, terus naik sampai minggu terakhir dalam 1 bulan. Atau bisa juga minggu pertama 5.000, minggu kedua 10.000, minggu ketiga 15.000, dan seterusnya. Pokoknya, pilih aja nominal yang sesuai dengan kemampuan maksimal kalian masing-masing. Meskipun ini kayak kelihatan kecil, tapi kalau kalian konsisten, hasilnya bisa cukup besar. Metode ini membuat nabung jadi terasa ringan di awal, jadi nggak langsung berasa berat gitu. Semakin lama, kalian terbiasa menyisihkan lebih banyak uang tanpa merasa kehilangan banyak. Cocok banget nih buat kalian yang baru belajar nabung. Oh iya, supaya hasilnya maksimal, kalian bisa gunakan aplikasi atau kalender. Catat nominal yang harus kalian tabung setiap minggu di aplikasi atau kalender, supaya nggak lupa atau skip. Terus juga coba kasih motivasi diri di akhir, hitung hasil totalnya, misalnya dari nabung 1.000 di minggu pertama gitu ya, sampai 4.000 di minggu keempat setiap bulan. Dan kalau kalian lakukan itu selama 1 tahun, itu kan hasilnya bisa jadi 840.000. Dari nabung kecil aja bisa dapat segitu, apalagi kalau nominalnya lebih besar kan? Lalu bayangin apa yang mau kalian lakukan dengan uang itu. Dan atasi godaan. Kalau misalkan nominalnya semakin besar, cari cara seru untuk menyisihkannya.
Kayak misalnya jual barang pre-loved atau kurangi jajan kalian. Next, game yang keempat, ajak teman kalian untuk kompetisi nabung. Game ini tuh ngajak kita dan teman-teman kita untuk berlomba siapa yang bisa nabung paling banyak dalam waktu tertentu. Misalnya seminggu atau sebulan gitu ya. Kompetisi ini bukan cuma seru aja, tapi juga bikin kita lebih semangat karena ada rasa kompetitif yang bikin pengen menang. Nah, yang kalah bisa dikenain hukuman yang seru, kayak misalnya traktir minuman, atau bisa juga kasih uang tambahan ke tabungan pemenang. Selain bikin nabung lebih fun, game ini bisa jadi momen seru yang mendekatkan kita dengan teman-teman. Kita juga jadi lebih termotivasi karena nggak pengen kalah kan? Dan supaya hasilnya semakin maksimal, sebelum mulai, jangan lupa tentukan aturan mainnya dulu. Misalnya, cuma hitung uang yang benar-benar ditabung, bukan yang udah dialokasikan sebelumnya. Selain itu, bikin hukuman yang nggak berat tapi tetap seru. Misalnya, yang kalah harus karaoke lagu random atau traktir es krim yang murah gitu. Dan supaya fair, setiap peserta boleh cerita cara mereka menghemat. Bisa jadi inspirasi juga buat semuanya yang main. Next, game yang kelima, tes seberapa irit kamu. Coba deh hidup dengan budget seminimal mungkin selama seminggu. Misalnya cuma pakai 50.000 untuk makan atau transport atau kebutuhan lain. Jadi di sini tantangannya adalah mencari cara kreatif untuk tetap hidup nyaman meskipun uangnya terbatas. Game ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap rupiah dan jadi lebih sadar sama pengeluaran kita. Selain itu, seru banget kan mengasah kreativitas cari solusi hemat. Oh iya, supaya lebih lancar dalam memainkan game ini, kalian bisa cari hiburan yang hemat, misalnya dengan ganti nongkrong di kafe mahal, dengan piknik di taman, atau movie night di rumah aja. Atau bisa juga masak sendiri, bikin masakan yang simple tapi enak, kayak misalnya mie instan yang dikreasikan dengan telur dan sayur. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk track pengeluaran kalian. Catat setiap pengeluaran kalian selama mainin game ini. Nanti kalian bisa pakai catatan itu untuk evaluasi apakah masih bisa lebih irit lagi daripada itu. Next, game yang keenam, challenge kosongin kulkas. Tantangan ini mengharuskan kita untuk bikin masakan dari bahan-bahan yang ada di kulkas atau di pantry sebelum beli yang baru atau restock. Jadi intinya maksimalkan apa yang kita punya dulu supaya nggak ada yang terbuang sia-sia. Selain hemat, game ini juga bikin kita mengurangi food waste yang sering banget terjadi kalau misalkan kita tuh belanjanya suka berlebihan gitu. Plus, kita jadi lebih kreatif meracik makanan. Oh iya, jangan lupa untuk cek stok dulu, mulai dari bahan yang udah expired aja, lalu bikin makanan dari situ. Terus juga cari inspirasi resep, googling resep yang sederhana sesuai dengan bahan yang ada. Contoh, nasi sisa bisa jadi nasi goreng, atau roti lama diubah jadi puding. Bisa juga sekalian ajak teman kalian, bikin sesi masak bareng, dan lihat siapa yang bisa bikin menu paling kreatif. Next, game yang ketujuh, bikin tabungan tujuan, plus rewards di tengah jalan. Ini game yang mengajak kita untuk bikin tabungan dengan tujuan yang jelas ya. Misalnya, buat liburan kah, atau beli gadget baru, atau hadiah untuk diri sendiri. Tapi supaya nggak terlalu berat, kasih reward kecil untuk diri sendiri di tengah perjalanan menabung ini. Jadi contohnya kalau misalkan kalian itu bikin target 5 juta dalam 6 bulan, kasih hadiah kecil buat diri kalian sendiri setiap kali berhasil menabung, misalnya 1 juta gitu ya. Dengan misalnya beli kopi favorit atau nonton film gitu. Dengan game ini, kita jadi punya tujuan yang bikin nabung jadi terasa lebih seru. Bukan sekadar nyimpen uang aja. Dan reward kecil juga bisa jadi penyemangat kan, supaya kita konsisten nabungnya. Oh iya, supaya bisa main game ini dengan lebih maksimal, jangan lupa untuk pilih tujuan yang bikin kalian semangat. Pastikan bahwa tujuan kalian itu relevan dan benar-benar kalian inginkan, supaya nabungnya nggak terasa beban. Lalu, buat milestone. Pecah target besar kalian jadi bagian kecil. Misalnya, setiap minggu harus nabung sekian. Terus juga rewardnya nggak perlu mahal ya. Cukup sesuatu yang bikin kalian happy aja, kayak makanan favorit atau skincare yang kecil gitu misalnya. Next, game yang ke-8, Save It Forward Challenge. Jadi di game ini, setiap kali kalian dapat uang yang nggak disangka-sangka atau di luar kebiasaan,
Misalnya uang angpau, atau bonus kerja, atau nemu duit di kantong lama gitu. Tantang diri kalian sendiri untuk nabung setengahnya. Separuhnya lagi, terserah mau kalian pakai buat hal yang bikin kalian senang atau buat apapun. Jadi kalian tetap enjoy tanpa ngerasa kehilangan semuanya. Ini cara hemat yang nggak terlalu bikin stres karena kalian masih bisa pakai sebagian uangnya untuk self-reward. Plus, karena uang tambahan ini seringkali nggak direncanakan ya, jadinya lebih gampang untuk dialihkan ke tabungan. Oh iya, kalau kalian mau ngejalanin game ini, jangan lupa untuk bikin aturan main yang jelas dulu. Misalnya, setiap kali dapat uang yang nggak terduga, langsung tuh bagi 2 tanpa mikir lama. Terus juga gunakan uang yang kalian tabung untuk tujuan jangka panjang. Contoh, untuk dana darurat atau investasi kecil-kecilan. Dan gunakan separuhnya dengan bijak. Misalnya buat traktir diri sendiri, atau beli buku favorit, atau donasi misalnya. Next, game yang ke-9, denda untuk kebiasaan boros. Game ini bisa bikin kalian lebih sadar sama kebiasaan kecil yang bikin boros. Jadi, setiap kali kalian ngelakuin kebiasaan itu, boros, bikin pengeluaran yang nggak penting, kasih denda ke diri sendiri dengan masukin uang ke tabungan. Contoh misalnya, kalau kalian boros jajan kopi gitu ya, setiap kali beli kopi di luar, kalian harus masukin misalnya 10.000 ke tabungan. Selain mengurangi kebiasaan boros, uang denda yang kalian kumpulin ini bisa jadi jumlah yang lumayan. Ini kayak nabung sambil self-reflect atas kebiasaan yang kurang baik. Dan supaya makin efektif ketika main game ini, kalian bisa mulai dengan identifikasi dulu kebiasaan boros kalian itu apa aja. Misalnya suka beli gorengan setiap sore, atau bayar parkir tanpa kalian catat, atau langganan layanan streaming yang nggak kepake atau jarang kepake. Terus juga atur nominal denda kalian, jangan terlalu kecil supaya tetap terasa, tapi juga jangan terlalu besar biar nggak bikin tertekan. Dan gunakan uang dendanya untuk tujuan yang baik. Misalnya untuk sedekah, atau beli barang yang bermanfaat buat kalian, atau bisa juga pakai uang itu untuk menambah tabungan jangka panjang kalian. Next, game yang ke-10, level up budgeting. Game ini tuh tujuannya adalah naikin level pengelolaan keuangan kalian. Caranya, tantang diri kalian sendiri untuk nge-cut 1 atau 2 kategori pengeluaran setiap bulan. Misalnya, bulan ini kalian coba berhenti langganan streaming yang double. Kayak misalnya kalau kalian langganan Netflix sama Disney Plus barengan gitu. Terus bulan depan, kalian coba kurangi jajan kopi atau minuman manis di luar. Setiap level yang kalian lewati, tabung uang yang berhasil dihemat itu. Ini seru karena kalian bisa jadi ngerasa kayak lagi main game RPG gitu di dunia nyata. Selain itu, setiap level yang berhasil kalian lewati, ini bakal bikin kalian makin hemat dan semakin jago ngatur uang. Plus, hasilnya langsung kelihatan dari saldo tabungan atau jumlah tabungan yang bertambah. Dan beberapa tips untuk jalanin game ini. Yang pertama yaitu identifikasi kategori yang bisa dipangkas dulu. Mulai dari yang gak terlalu penting aja, kayak misalnya langganan aplikasi double, atau sering belanja-belanja nggak penting di aplikasi atau e-commerce, atau jajan-jajan kecil setiap minggu. Selain itu, track progres kalian. Catat berapa uang yang berhasil kalian hemat setiap bulan supaya makin semangat naik level. Dan kasih reward setiap kali level selesai. Misalnya traktir diri sendiri, tapi jangan lupa untuk tetap pakai budget hemat ya. Next, game yang ke-11, wishlist beli nanti. Di game ini, bikin aturan ketat untuk menunda setiap pembelian barang non-esensial, minimal 30 hari. Kalau ada barang yang bikin kalian kepikiran, pengen beli, langsung masukin itu ke wishlist dulu. Setelah 30 hari, kalau kalian masih pengen banget dan merasa itu penting, baru deh beli. Tapi seringnya sih kalau misalkan udah nunggu lama, kita bakal sadar bahwa barang itu nggak sepenting kelihatannya di awal. Game ini tuh mengajarkan kita untuk melawan FOMO atau fear of missing out dan godaan membeli barang secara impulsif. Efeknya bukan cuma bikin kita nggak boros ya, tapi juga bikin kita lebih mindful lagi sama kebutuhan versus keinginan. Oh iya, kalau kalian mau makin maksimal mainin game ini, coba gunakan aplikasi atau catatan kecil untuk menyimpan daftar barang yang mau kalian beli, lengkap dengan tanggal pertama kalian kepikiran untuk beli barang itu.
Lalu evaluasi ulang barang-barang yang ada di wishlist kalian. Jadi misalnya setelah 30 hari nih, tanya lagi ke diri kalian sendiri, ini beneran butuh atau cuman pengen aja? Dan coba tantang diri kalian sendiri lebih jauh lagi. Kalau 30 hari berhasil, coba tingkatin ke 60 hari. Bisa nggak tuh? Next, game yang ke-12, Cash Only Week. Game ini mengajak kita untuk hidup selama 1 minggu penuh hanya pakai uang tunai atau cash. Jadi semua transaksi itu harus pakai duit fisik ya, uang cash. Tantangan ini bikin kita lebih sadar setiap kali ngeluarin uang, karena kita ngelihat uang kita tuh langsung hilang dari dompet. Beda sama kalau kita pakai e-wallet atau pakai aplikasi mobile banking yang kadang-kadang nggak berasa hilangnya. Jadi game ini tuh bikin kita lebih mindful lagi sama pengeluaran harian. Kalau misalkan ngelihat dompet makin tipis, kita kan jadi mikir 2 kali ya sebelum jajan atau bikin pengeluaran yang nggak penting. Dan selain itu juga, kita jadi lebih paham gimana caranya mengatur budget untuk kebutuhan dalam seminggu. Oh iya, kalau kalian mau main game ini, aku punya beberapa tips. Yang pertama, tarik uang tunai di awal minggu. Jadi tentuin dulu berapa budget seminggu kalian dan tarik uang tunai sejumlah itu. Jangan lebih. Terus juga bawa uang secukupnya. Kalau misalkan kalian mau pergi-pergi gitu ya, jangan bawa terlalu banyak uang supaya nggak kebablasan belanja. Dan jangan lupa catat pengeluaran harian. Supaya kalian bisa tahu nih kemana aja uang kalian tuh menghilang. Next, game yang ke-13, 365 hari nabung. Ini challenge yang simple tapi hasilnya lumayan banget guys. Caranya adalah menabung dengan nominal yang sama, misalnya 10.000 setiap hari selama 1 tahun atau 365 hari. Kalau kalian bisa konsisten, total tabungan kalian bisa sampai 3.650.000. Lumayan banget kan? Tapi buat yang merasa nominal harian ini terlalu kecil atau terlalu berat, atau malah justru kurang gede gitu ya, kalian bisa atur sesuai kemampuan. Misalnya mau 2.000 per hari atau 5.000 per hari, atau lebih besarnya 20.000 per hari. Challenge ini bakal bikin kalian lebih disiplin dan ngeboost semangat nabung kalian, karena kalian melihat progresnya setiap hari. Plus, ini kayak main game harian yang ngelatih konsistensi dan bikin nabung jadi kebiasaan. Nah, supaya lebih efektif lagi mainin game ini, coba gunakan tabel atau aplikasi untuk nge-track jumlah yang harus kalian tabung setiap hari. Kalau kalian males catat manual, coba cari aplikasi yang bisa bantu atur ini secara otomatis. Terus juga coba sistem mingguan. Kalau kalian misalnya ribet setiap hari, takut kelupaan gitu ya, kalian bisa langsung akumulasiin per minggu. Misalnya kalau kalian itu nabung 10.000 per hari, artinya 70.000 per minggu, langsung kalian masukin ke tabungan. Dan jangan lupa tentukan tempat tabungan. Pakai celengan unik atau rekening yang terpisah dari rekening untuk sehari-hari supaya uangnya nggak kalian pakai sebelum waktunya tiba. Dan game yang ke-14, tabung uang manis. Game ini tuh mengajak kita untuk berhenti beli snack atau minuman manis selama 1 bulan. Dan uang yang biasanya dipakai untuk beli itu langsung dimasukin ke tabungan. Jadi misalnya kalau kalian biasa beli es kopi susu nih, es kopi susu kan manis ya, 25.000 gitu 2 kali seminggu. Dalam sebulan, kalau kalian skip beli, itu kalian udah bisa nabung 200.000. Selain lebih hemat, manfaat lainnya adalah hidup kalian jadi lebih sehat karena asupan gula berkurang. Dan game ini juga bukan cuma tentang menabung aja ya, tapi juga bikin kalian sadar sama kebiasaan kecil yang nggak sehat tapi sering bikin boros. Dengan mengorbankan hal kecil, kalian bisa mengumpulkan uang dan dapetin manfaat kesehatan sekaligus. Lumayan kan? Killing 2 birds with 1 stone. Dan supaya makin maksimal mainin game ini, kalian bisa cari pengganti yang lebih murah dan sehat. Misalnya, bikin kopi sendiri di rumah, atau ganti snack coklat dengan buah yang segar misalnya. Dan selain itu, coba hitung potensi penghematan kalian. Supaya makin semangat lagi nabungnya, coba totalin berapa uang yang biasanya kalian habiskan untuk snack manis atau minuman manis selama sebulan. Dan kalau memungkinkan, coba ajak teman kalian untuk ikutan main game ini. Jadi kalian gak merasa sendirian dan makin termotivasi. Oke, jadi gimana guys? Dari semua game nabung tadi, ada yang langsung bikin kalian pengen nyobain gak?
Nabung itu sebenarnya nggak harus selalu ribet atau bikin stres, asalkan kita tahu caranya dan bikin jadi lebih fun. Oke, jangan lupa share game ini ke teman-teman kalian supaya mereka bisa ikutan semangat nabung. Dan terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.